pasal 1 ayat 35 sampai 51. Mari kita perhatikan di Alkitab kita masing-masing, saya membacanya untuk kita. Murid-murid Yesus yang pertama. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dan kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Ya, puji Tuhan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang diberkati adalah kita semua yang tidak sekedar membaca, tetapi merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini tema kita adalah Gift of God. Nah, kenapa saya mengambil tema ini? Tema ini sebenarnya arti nama daripada Nathanael. Jadi Nathanael itu artinya adalah pemberian Allah atau pemberian Allah. Nah, hari ini firman Tuhan ini saya sangat ingin kita memperhatikan apa sih sebenarnya pemberian Allah di dalam bagian firman Tuhan ini, karena bagian firman Tuhan ini sebenarnya berisi tentang doktrin yang begitu, pengajaran yang begitu padat tentang Yesus dan juga bagaimana murid-murid yang pertama dipilih, tetapi paling penting itu tentang siapa sebenarnya Yesus ini. Karena di situ ada sekitar 4 digunakan istilah untuk mengungkapkan kepada siapa Yesus. Tapi kita akan lihat itu nanti pada bagian yang terakhir. Sekarang kita lihat satu persatu. Nah, saya karena ini tentang murid Yesus yang pertama, maka saya ingin kita perhatikan satu persatu di 12 murid Yesus. Nah, siapa yang bisa hafal 12 murid Tuhan Yesus? Jadi, 12 murid Tuhan Yesus itu ada Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot. Nah, sekarang waktu kita baca firman Tuhan ini, ada satu nama yang tidak disebutkan, yang tidak ada di dalam 12 murid ini. Kira-kira siapa namanya? Tadi baca firman Tuhan. Saya bilang, artinya dia adalah pemberian Allah.
di sini tidak ada namanya Nathanael. Jadi waktu saya cari tahu tentang sebenarnya siapa ini Nathanael ini. Jadi catatan saya ada banyak-banyak. Ini murid Tuhan Yesus. Karena saya juga cari-cari. Kenapa Nathanael tidak ada sedangkan di kitab Yohanes dituliskan 4 murid pertama itu salah satunya adalah Nathanael. Nah, saya membaca beberapa tafsiran dan beberapa buku dan penjelasan diberitahukan bahwa yang nomor 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bartolomeus ini nama lainnya adalah Nathanael. Ya, makanya di dalam kitab Yohanes itu dituliskan namanya itu Nathanael bukan Bartolomeus. Tapi kalau di kitab-kitab Markus dan juga Matius akan dituliskan Bartolomeus. Nah, mari kita kembali kepada firman Tuhan. Pemberian Allah yang paling baik yang bisa kita perhatikan yang pertama. Kita lihat ya, pada ayat yang ke-35 itu dikatakan bahwa keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Jadi Yohanes sebelum ini Yesus, Yohanes itu kan muncul duluan. Dia membaptis orang dan banyak orang ikut dia. Yohanes sendiri punya murid-murid. Nah, pada zaman Tuhan Yesus dulu banyak orang yang seperti itu. Rabi-rabi itu punya murid, pengikut-pengikutnya kayak gitu. Nah, Yohanes juga punya murid. Tetapi yang paling bagus daripada Yohanes ini adalah Yohanes bukan guru-guru yang kayak kita zaman sekarang, banyak sekali orang yang ini suka mengajar, terus ini diikutin gitu kan, macam ini dipuja-puja kayak ini hamba Tuhan ini paling dahsyat luar biasa dan mereka tidak akan dengarkan hamba Tuhan lain bicara. Mereka hanya mau ikut satu orang itu saja. Tetapi Yohanes bukan tipe hamba Tuhan seperti ini. Justru ketika dia lihat Yesus, dia bilang apa sama muridnya? Dia bilang, lihatlah anak domba Allah. Artinya, Yohanes tidak memberitahukan kepada mereka bahwa dia yang paling bagus, dia yang paling luar biasa. Tetapi Yohanes memberitahukan kepada muridnya bahwa dia itulah Allah yang patut kalian ikuti dan patut kalian sembah. Nah, ini berbicara tentang Yohanes memberikan kesaksian kepada 2 orang muridnya. Nanti di ayat-ayat firman Tuhan yang lain kita lihat di situ itu artinya kesaksian. Nah, setelah itu salah satu murid daripada Yohanes itu namanya adalah Andreas. Nah, Andreas ini punya saudara namanya Simon. Nah, Andreas bercerita kepada Simon, wah kami bertemu dengan Yesus. Dia yang dituliskan dalam kitab Musa. Nah, Andreas memberitahukan kepada saudaranya, saudaranya pun mengikuti Yesus menjadi murid Yesus. Setelah itu dikatakan pada ayat 43, bahwa Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Nah, di Galilea, Yesus bertemu dengan Filipus. Yesus bertemu dengan Filipus, Yesus bilang sama Filipus, ikutlah aku. Filipus ikut Yesus, setelah itu Filipus berjalan dan bertemu dengan Nathanael atau Bartolomeus ini. Dia bercerita kepada Nathanael ini tentang Yesus. Nathanael awalnya bilang kayak gini, memangnya apakah ada yang baik yang datang dari Nazaret? Kenapa dia bilang gitu? Karena Yesus itu kan lahir, dia besar di Nazaret tempat Yusuf dan Maria tinggal kan. Seperti itu. Nah, kita kembali ke firman Tuhan bagian yang pertama. Pemberian Allah yang terbaik yang diberikan kepada kita adalah ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi muridnya. Ketika Tuhan memilih kita untuk menjadi pengikut Kristus. Tetapi ketika anak-anak Tuhan diberikan pemberian oleh Tuhan, anak-anak Tuhan itu bukan anak-anak Tuhan yang egois. Bukan orang-orang yang menerima segala sesuatu untuk saya, dan saya. Tetapi anak-anak Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang memberi. Maka pemberian kita kepada orang lain yang paling berharga adalah kita bersaksi kepada mereka tentang Yesus. Kenapa? Kalau orang itu dalam masalah, kita tidak bisa tolong. Kalau orang itu butuh uang banyak-banyak, kita tidak bisa kasih mereka uang. Kalau orang dalam keadaan sakit, kita tidak bisa sembuhkan mereka. Kalau orang dalam kesulitan, kita tidak bisa lepaskan mereka dari kesulitan. Bisa saja Tuhan pakai kita, tapi kita tidak mampu kerjakan itu sendiri. Kalau orang dalam situasi yang benar-benar membutuhkan penyelamat,
kita tidak bisa selamatkan mereka. Tetapi ketika kita memberikan pemberian ini, yaitu bersaksi kepada sesama kita tentang Yesus, itu pemberian yang bisa mengcover, bisa memberikan segala sesuatu yang orang itu butuhkan di dalam hidupnya. Itu pemberian terbesar yang tidak bisa digantikan dengan apapun. Makanya kenapa saya jadi hamba Tuhan? Sebenarnya itu salah satu alasannya. Saya lahir besar dari keluarga yang saya mau bilang miskin juga tidak miskin, mau bilang kaya juga kadang-kadang tidak ada uang, kayak gitu kan, kadang-kadang susah. Jadi saya lahir besar dengan kehidupan keluarga yang seperti itu. Saya mulai punya piring sendiri untuk makan sendiri itu mulai saya SD, karena mama saya sisir rambut saya dan saya akan suap diri saya sendiri seperti itu. Tetapi saya kecil-kecil sampai saya umur 7 tahun makan satu piring sama mama. Jadi mama suapin dirinya, suapin saya. Terus kalau pakai baju lebih banyak itu saya bilang itu merek itu apa namanya Casio. Kalau saya mau bilang warisan dari itu dari kakak-kakak saya. Karena kami beli baju itu 1 tahun 1 kali. Pas Natalan. Ya, dengan kondisi kehidupan keluarga yang seperti ini dan papa mama punya anak-anak 9 orang, itu artinya bahwa apa yang mau bisa kami kasih sama orang lain. Kadang-kadang ada orang gila lewat tidak pakai baju, bapak saya panggil masuk, kami lari semua kabur kayak gitu kan. Nanti dia ambil bajunya, dia kasih atau dia buka tikar dia situ, dia suruh tidur dulu, dikasih panggil mama saya, ini mama kasih dia makan dulu, dikasih makan jagung kan, kami orang Kupang makannya jagung. Saya lahir besar dan makan jagung ini. Makanya saya kuat. Makanya saya kuat. Jadi apa namanya? Saya melihat bahwa kami tidak punya harta apapun yang bisa diberikan kepada orang lain. Tetapi harta yang paling tidak bisa digantikan dengan apapun yang bisa saya berikan kepada orang lain pada saat saya terima Tuhan Yesus adalah bercerita kepada dia tentang Tuhan. Karena saya melihat bahwa hidup saya berubah. Banyak hal luar biasa yang Tuhan Yesus kerjakan buat saya. Nah, saya pikir bahwa kalau saya saja bisa diberkati Tuhan dengan begitu luar biasanya, orang lain pun bisa. Maka saya bercerita tentang Yesus kepada mereka, dan ketika mereka punya Tuhan Yesus, mereka akan punya hidup sama seperti saya. Mau sesusah apapun pasti ada jalan keluar. Mau hidup menderita seperti apapun tidak pernah tidak makan, selalu makan. Mau jalan kemanapun saya keliling, selalu saja ada orang-orang baik yang Tuhan siapkan untuk apa? Untuk bisa menjadi tempat di mana saya tinggal. Sekarang, kenapa saya bercerita tentang kesaksian-kesaksian ini? Saya mau bilang, kita tidak bisa kasih orang uang yang banyak. Kita mungkin bisa kasih mereka pakaian yang kita beli, mungkin 1-2 potong yang baru. Bahkan lebih banyak kita kasih mereka yang sudah pernah kita pakai. Tetapi kalau kita bercerita tentang Tuhan kepada orang, Tuhan kasih orang-orang itu hal dahsyat luar biasa yang nggak pernah bisa kita kasih. Maka itu adalah pemberian yang paling berharga yang bisa kita kasih kepada orang lain. Nah sekarang, berpikir dan ingat teman saya siapa yang belum pernah dengar tentang Tuhan Yesus. Biar hanya bercerita, entah dia mau terima atau tidak, yang penting saya cerita. Anak saya, cucu saya, menantu saya, keluarga saya, siapa yang belum tahu tentang Yesus. Siapapun itu saya cerita. Supaya berkat-berkat rohani yang ada dalam diri saya, dia juga bisa dapatkan. Oke? Jadi mulai hari ini harus punya semangat untuk memberitakan Injil. Karena kalau kita dipanggil Tuhan pulang, Tuhan itu tidak tanya kita, berapa banyak tabunganmu di bank, rumahmu berapa lantai, mobilmu ada berapa. Tetapi Tuhan bilang apa? Berapa banyak orang yang sudah kamu ceritakan tentang saya. Bahkan firman Tuhan katakan, orang-orang yang menceritakan tentang Tuhan kepada orang lain dan orang-orang lain itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, nanti di sorga mereka punya banyak mahkota. Dan saya tahu saya akan sangat cantik sekali karena saya nanti punya beberapa mahkota. Ya, biarpun di dunia saya tidak pakai mahkota, nggak ada anting apa semua, tapi nanti kalau di sorga saya cantik sekali. Nanti muka saya yang keriput sudah tidak ada. Oke, itu hanya intermezzo. Supaya biar nggak ngantuk. Oke, yang kedua, saya memperhatikan bahwa ayat 50 dan ayat 51 ini adalah hal-hal yang menurut saya terlalu luar biasa. Yesus menjawab katanya,
Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Kenapa saya dari sekian banyak ayat ini memang ada hal-hal penting yang harus diberitakan karena ini memang padat sekali doktrin di bagian firman Tuhan ini. Tapi saya memilih 2 ayat ini karena ini sangat memberkati saya secara kehidupan, secara praktis. Nah, saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia punya hidup yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka dia bisa melihat hal-hal dahsyat yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita mau lihat Nathanael ini atau Bartolomeus ini. Tuhan Yesus bilang kepada dia kayak gini, saya lihat kamu di bawah pohon ara. Nah, kenapa dari sekian banyaknya tempat kok Yesus bilang sama dia, kalau Yesus lihat dia di bawah pohon ara? Apa sebenarnya makna pohon ara ini bagi orang itu dan bagi kita saat ini? Jadi, pada zaman Yesus, pohon ara itu kan tempat yang ini pohon yang rindang, sangat rindang. Dan biasanya orang akan duduk di bawahnya untuk apa? Membaca dan merenungkan Taurat. Nah, orang kan pada zaman dahulu itu mereka membaca kitab Taurat kan. Nah, ini orang ini, Nathanael ini adalah salah satu orang yang begitu sangat setia untuk melakukan itu. Dia duduk di bawah pohon ara itu dan mengerjakan itu. Nah, duduk di bawah pohon ara juga, ini bisa mengandung arti bahwa dia sedang retreat. Retreat ini dia sedang punya waktu sendiri bersama dengan Tuhan. Membaca Taurat dan juga dia berdoa. Artinya bahwa orang ini benar-benar dan sungguh-sungguh dia membangun hubungan pribadinya dengan Tuhan. Maka Yesus bilang, saya lihat kamu di sana. Sebenarnya Tuhan mau memberikan pengetahuan kepada Nathanael bahwa saya ngelihat kamu bahwa kamu sangat setia untuk mencari Tuhan. Maka kalimat di bawah dari slide ini saya bilang kayak gini. Kalau kita mengikut Yesus dengan sungguh-sungguh, memampukan kita melihat hal-hal dahsyat yang dilakukan Tuhan bagi kita. Nah, firman Tuhan ini, Tuhan Yesus tidak hanya bilang sama Nathanael saja, tetapi ini dibuktikan pada pasal yang kedua, itu mujizat pertama yang dilakukan oleh Yesus. Dan di saat dia lakukan itu, mujizat waktu Yesus mengubah air menjadi anggur, di situ juga semua murid-murid melihat dia, dan murid-murid juga memperhatikan hal dahsyat yang dilakukan Yesus. Perjalanan pelayanan Yesus selama 3 tahun, Yesus menyembuhkan orang, Yesus membangkitkan orang, Yesus membuat begitu banyak mujizat, begitu banyak hal dahsyat. Semuanya itu dilihat oleh murid-murid itu. Nah, sekarang pertanyaan penting kepada kita semua. Kenapa Kakak hari ini menjelaskan bahwa kalau saya terima Tuhan Yesus, hidup sungguh-sungguh, maka saya bisa melihat hal-hal dahsyat di dalam hidup saya. Kita akan bisa merasakan bahwa itu adalah hal luar biasa kalau kita dekat Tuhan. Karena kalau kita tidak dekat Tuhan, kita akan berpikir bahwa itu biasa, itu akan terjadi kayak gitu. Itu sudah biasa. Tetapi kalau kita dekat Tuhan, kita akan lihat bahwa saya bisa bangun pagi-pagi saja, itu sudah luar biasa. Kalau menjalani hidup bersama Tuhan, tidak usah khawatir. Memang kita akan susah, ada masalah, ada kesulitan, tetapi Tuhan juga akan buat kita melihat hal-hal dahsyat yang Tuhan kerjakan. Cara Tuhan menyelesaikan masalah kadang-kadang tidak bisa kita pikirkan dan mau kita lihat pun kita tidak sabar. Tetapi ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh kita akan mampu lihat itu. Sama seperti Filipus dibilang kamu bisa nanti lihat ya, langit terbuka dan malaikat itu turun naik kepada Allah. Sama seperti ketika ini Yakub berlari daripada ini Esau dan setelah itu dia lihat ada tangga naik ke langit seperti itu kan. Kita melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Jadi teman-teman, saya mau bilang, semua kita ini manusia biasa. Kita pernah buat kesalahan, kita pernah hidup dengan tidak baik. Tetapi kalau kita bisa tahu dan sadar bahwa itu hal tidak baik dan kita bertobat dan memulai hidup baru,
maka kita akan bisa lihat hal luar biasa yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Kalaupun susah hidup, bilang sama Tuhan, saya mau lihat apa yang akan Tuhan kerjakan. Mampukan saya untuk menjalaninya bersama Tuhan. Oke? Yang ketiga, yang terakhir, mari kita lihat. Saya belajar bahwa pemberian yang terbaik adalah keselamatan. Pemberian Allah yang paling dahsyat buat kita adalah keselamatan yang daripada Tuhan saja. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini, ada 4 hal yang dituliskan tentang siapa itu Yesus. Pada ayat yang ke-35, 36 di situ ditulis, ya lihatlah anak domba Allah. Setelah itu pada ayat yang ke-38 dikatakan Yesus itu rabi atau guru. Setelah itu pada ayat 41 dikatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Kristus. Nah, pada ayat yang ke-45 di situ ditulis bahwa Yesus adalah anak Yusuf dari Nazaret. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari keempat hal ini dituliskan yang terakhir adalah anak Yusuf dari Nazaret. Ini mengungkapkan bahwa firman Tuhan mau kasih tahu kita bahwa Yesus adalah manusia sama seperti kita, tetapi dia tidak berdosa. Ingat itu ya. Dan ketiga hal yang di atas ini, anak domba Allah, Rabi, dan Mesias artinya Kristus, ini mau mengingatkan kita kembali bahwa dia adalah Allah. Allah yang datang ke dunia untuk menjadi manusia, untuk menebus kita. Karena anak domba berbicara tentang keselamatan pada zaman dahulu, bahkan sepupu kita orang Muslim sampai sekarang mereka masih mempersembahkan domba, kambing, sapi, kerbau, semua itu. Tapi kita tidak lagi karena Yesus mati satu kali untuk selama-lamanya menebus kita semua. Jadi kita sudah tidak lagi mempersembahkan ini. Dia adalah anak domba yang sudah mempersembahkan dirinya untuk kita. Nah, berbicara tentang rabi atau guru, Yesus adalah sang guru yang mengajarkan semua hal yang terbaik di hidup kita. Kalau kita baca Alkitab, tidak ada satupun pengajaran di dunia yang begitu luar biasa sama seperti Yesus. Nah, berbicara tentang Mesias adalah atau Kristus, ini berbicara tentang dia adalah raja di atas segala raja, sang Mesias, karena dia yang diurapi. Ya. Jadi, saudari-saudari yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita itu adalah hal yang sangat luar biasa. Maka syukuri itu dan jalani hidup dengan andalkan Tuhan. Jangan berjuang dengan kemampuan sendiri. Kalau berjuang dengan kemampuan sendiri tidak akan berhasil. Tidak akan bisa, capek, lelah, dan bisa saja kita akan apa? Semakin jauh dari Tuhan, semakin bobrok hidup kita, semakin tidak baik. Tetapi kalau kita yakin bahwa dia sudah kasih kita keselamatan, di dunia ini dia tolong kita, dia panggil kita pulang pun dia akan berikan kepada kita. Nah, keselamatan ini bukan hanya tentang nanti masuk surga, tetapi juga tentang kehidupan jasmani kita. Kita sakit, kita punya masalah, kesulitan, semuanya Tuhan akan berikan kita jalan keluar. Kadang-kadang jalan keluarnya tidak sesuai kehendak kita, tetapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita.